Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Semoga dalam kesempatan kali ini semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan kali ini mari kita belajar tentang permintaan atau demand. Diawali dengan pengertiannya dulu. Permintaan atau demand adalah jumlah barang atau jasa yang diminta konsumen pada waktu dan tempat tertentu dengan berbagai tingkat harga. Ketika kita berbicara tentang demand atau permintaan, kita mengasumsikan diri kita itu sebagai pembeli. Dengan sifat pembeli itu selalu ingin mendapatkan barang dengan kualitas bagus, jumlahnya banyak, namun harganya murah. Nah, kita lanjutkan ke faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Maksudnya harga barang yang kita beli. Kemudian harga barang lain yang terkait. Di sini nanti ada barang substitusi dan barang komplementer yang sangat berpengaruh terhadap barang yang kita beli. Kemudian tingkat pendapatan konsumen. Biasanya semakin tinggi pendapatan konsumen, maka permintaannya akan naik. Yang keempat, jumlah penduduk. Semakin tinggi jumlah penduduk, permintaan juga semakin naik. Prediksi konsumen pada masa yang akan datang. Jika diprediksikan barang tersebut akan naik harganya di masa yang akan datang, maka saat ini konsumen itu pasti meminta barang dengan jumlah yang banyak. Yang terakhir, selera masyarakat. Semakin tinggi selera masyarakat, maka permintaan juga akan semakin naik. Next, kita lanjut ke jenis permintaan. Jenis permintaan ada dua, berdasar jumlah permintaan dan berdasarkan daya beli. Yang pertama dulu, terbagi atas dua, yaitu permintaan individu dan permintaan pasar. Permintaan individu itu merupakan jumlah permintaan masing-masing individu terhadap barang. Sedangkan permintaan pasar adalah gabungan permintaan individu. Contohnya seperti ini. Nah, di sini ketika harganya 500, maka Amir itu membeli 10. Ketika harganya 500, si Ali membeli 6. Sehingga permintaan pasarnya itu merupakan jumlah dari 10 dan 6, yaitu 16. Ketika harganya 1000, Amir beli 8, Ali beli 5, sehingga permintaan pasarnya 13. Intinya permintaan Amir, permintaan Ali ini adalah permintaan individu, sedangkan permintaan pasar itu merupakan jumlah atau gabungan dari permintaan Amir dan Ali. Berikutnya ada hukum permintaan. Hukum permintaan itu adalah hukum yang menjelaskan tentang adanya hubungan yang bersifat negatif antara tingkat harga dengan jumlah barang yang diminta. Bunyi hukum permintaan, apabila harga naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Dan apabila harga turun, maka jumlah barang yang diminta akan naik. Di sini berbanding terbalik atau hubungan antara harga dan jumlah yang diminta bersifat negatif seperti yang diutarakan di sini tadi. Contohnya saat ini harga telur itu anjlok. Ketika harga telur turun atau anjlok, itu ada kecenderungan konsumen atau pembeli pengen membeli sebanyak-banyaknya. Namun ketika nanti harga telur itu nanti kembali naik, maka dia akan membeli telur dengan jumlah yang sedikit. Kita lanjut ke kurva permintaan. Di sini langsung kita implementasikan dalam tabel dan kurva. Nah, ketika harga barang 5.000, maka jumlah barang yang diminta 10 kg. Harga barang 4.000, jumlah permintaan 20 kilogram. Jika harganya turun menjadi 3.000, maka permintaan 30 kg dan seterusnya. Kalian amati ketika harganya itu turun, maka jumlah barang yang diminta itu semakin naik. Apabila diimplementasikan dalam sebuah kurva atau grafik seperti ini. Garis yang vertikal itu menunjukkan harga, sedangkan garis yang horizontal itu menunjukkan kuantitas atau jumlah.
Maka ketika harganya 5.000, ini dalam ribuan rupiah, ketika harganya 5.000 maka jumlah barang yang diminta 10, ketemu di titik ini. Ketika harganya 4.000, jumlah barang yang diminta 20, ketemu di titik ini. Nah, dan seterusnya. Ketika titik A sampai titik E itu digabungkan dalam sebuah grafik atau garis, maka akan terjadi kurva permintaan. Dengan ciri kurva permintaan itu adalah melereng dari kiri atas ke kanan bawah. Kita lanjut ke fungsi permintaan. Fungsi permintaan itu merupakan fungsi yang menyatakan hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta. Jumlah barang yang diminta atau disimbolkan dengan Q itu sangat tergantung pada harga barang. Secara sistematis dapat dinyatakan Q sama dengan fungsi P, di mana Q adalah jumlah barang yang diminta, F itu adalah fungsi, dan P itu adalah harga. Kita lanjutkan. Jika dirumuskan dalam bentuk persamaan linear sederhana, QD sama dengan A min BP, di mana QD itu merupakan jumlah barang yang diminta, sedangkan P harga barang, A itu adalah konstanta atau tetap, sedangkan B itu adalah koefisien P. B ini negatif karena hubungan antara barang dan jumlah barang yang diminta bersifat negatif atau berbanding terbalik. Nah, rumus sederhana ini diperoleh dari sini. Dari rumus ini. P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Di mana P adalah harga, sedangkan P1 harga yang diketahui untuk yang pertama atau harga yang pertama. P2 harga yang kedua. Sedangkan Q1 jumlah yang pertama, Q2 jumlah yang kedua. Supaya lebih paham, kita langsung ke contohnya saja. Jika harga barang Rp60 per unit, maka jumlah barang yang diminta 20 unit. Dan ketika harga turun menjadi Rp40, jumlah barangnya yang diminta itu 30 unit. Tentukan persamaan fungsi permintaan. Jawabnya seperti ini. Diketahui P1 60, harga pertama 60. Kemudian harga kedua 40. Jumlah barang yang diminta pada saat harga 60, jumlah barang yang diminta 20. Berarti Q1-nya 20. Terus ketika harganya berubah menjadi 40, maka jumlah barang yang diminta 30. Ini merupakan Q2. Kemudian ditanyakan persamaan fungsi permintaan. Kita akhirnya ke sini. Ke rumus yang pertama ini. Kita masukkan P1-nya 60, kemudian di sini P2-nya 40, P1-nya tetap 60, Q1-nya 20, Q2 30, Q1-nya 20. Nah, kemudian setelah terjadi seperti ini, maka kita akan melakukan perkalian silang. P min 60 itu nanti, sebelumnya ini diturunkan dulu di sini ya anak-anak. Diturunkan P min 60 per min 20. Min 20 diperoleh dari 40 min 60. Kemudian ini Q min 20 per 30 min 20. 30 min 20 sama dengan 10. Kemudian di sini ada perkalian silang. P min 60 dikalikan 10. Min 20 dikalikan Q min 20. Seperti ini. Nah, kemudian setelah terjadi perkalian silang, maka hasilnya seperti ini. P 10 kali P 10P. 10 kali min 60 min 600. Min 20 kali Q min 20 Q. Min 20 kali min 20 plus 400. Nah, kemudian kita akan merubah 600 dipindahkan ke ruas kanan. Berarti 10P sama dengan min 20Q plus 400 plus 600. Kenapa plus 600? Karena ketika dia
berpindah ke ruas kanan, yang negatif menjadi positif. 10P sama dengan min 20 plus 1000. 1000 itu 400 ditambah 600. Sehingga P sama dengan min 20 Q plus 1000 dibagi 10. 10 ini yang ini, turun di sini. Kemudian P sama dengan min 2Q plus 100. Min 2Q itu min 20Q dibagi 10 sama dengan min 2Q. Sedangkan 1000 dibagi 10 plus 100. Kemudian dari sini min 2Q pindah ruas ke kiri menjadi 2Q. Jadi minnya hilang menjadi 2Q. Sama dengan min P. P-nya dari sini semula positif menjadi negatif. Min P ditambah 100. Sehingga Q sama dengan min P plus 100 dibagi 2. Dibagi 2. Sehingga Q sama dengan setengah P atau 0,5 P plus 50. Karena rumus fungsi permintaan itu Q sama dengan A min BP, maka persamaan fungsi permintaan dari soal di atas menjadi Q sama dengan 50 min setengah P. Nah, di sini yang terakhir ada glosarium. Monggo ini nanti dibaca sendiri, menambah pengetahuan kalian, pengetahuan Anda tentang demand. Sementara itu, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.